Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang wakaf, infak, dan sedekah. Pengertian wakaf. Wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Wakaf seringkali diartikan sebagai aset yang dialihkan untuk kemanfaatan umat di mana substansi ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Menurut istilah syarah, ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim wakaf ialah habs, wakafa, dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Dinda Putri Setiani. Disilakan. Syarat dan rukun wakaf. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, selama-lamanya tidak dibatasi dengan waktu. Yang kedua, tunai dan tidak ada khiyar syarat. Yang ketiga, hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan. Rukun wakaf, orang yang mewakafkan harta. Yang kedua, mauquf bi, barang atau harta yang diwakafkan. Mauquf alaih, pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Sikhat, pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Tafsir ayat tentang wakaf, surat Ali Imran ayat 92, artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Tafsir surat Ali Imran ayat 92. Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk bernafkah di jalan Allah, apa yang disukai mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi. Tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna. Pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Ada pula pendapat yang mengatakan secara bahasa infak bermakna keputusan dan kelenyapan dari sisi leksikal. Infak bermakna mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Syarat dan rukun infak. Yang pertama, syarat barang yang diinfakkan adalah barang yang diinfak itu jelas terlihat wujudnya. Barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga. Barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah. Rukun infak ada 4, yaitu yang pertama pemberi infak atau muwafik, yang kedua penerima infak atau muwafik lahu, yang ketiga barang yang diinfakkan, yang keempat penyerahan atau ijab kabul. Tafsir ayat tentang infak. Quran surah Al-Baqarah ayat 261, artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kandungan dalam Quran surat Al-Baqarah 261 menjelaskan tentang perumpamaan yang disebutkan oleh Allah tentang keutamaan menginfakkan hartanya. Bagi mereka yang berpunya di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan pahala pada mereka yang ikhlas melaksanakannya. Pengertian sedekah. Sodako di bahasa Arab
pertumbuhan Islam, sodako diartikan dengan sunahkan. Sedekah sunnah. Sedangkan secara terminologi, sodako adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah. Sedekah dalam bahasa Arab disebut sodako, berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sodako adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sodako tanpa disertai imbalan. Sodako atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha atau ahli fikih disebut sodako at-tatawwu atau sedekah secara spontan dan sukarela. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Amin Putra. Syarat dan rukun sedekah. Syarat sedekah. Niat. 1. Niat karena Allah. Salah satu syarat utama agar sedekah kita diterima oleh Allah tentu saja berkaitan dengan niat perbuatan baik itu sendiri. 2. Mendahulukan sedekah yang bernilai wajib daripada sunnah. 3. Mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan sedekah. Rukun sedekah. 1. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk sarufkan atau memberedarkan. 2. Orang yang memberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. 3. Ijab kabul. Ijab dan kabul. Ijab ialah perbuatan pemberian atau pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul ialah pernyataan menerima dari orang yang menerima pemberian. 4. Barang yang diberikan syaratnya barang yang dapat dijual. Tafsir ayat tentang sedekah. QS Al-Baqarah ayat 268. Artinya, syaitan menjanjikan atau menakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan dari padanya dan karunia. Dan Allah maha luas atau karunia-Nya lagi maha mengetahui. Tafsir Al-Baqarah ayat 268. Sikap kikir dan memiliki barang buruk untuk sedekah itu besar di serasa kekhawatiran pada kalian terhadap kekafiran. Memperdaya kalian dengan sikap kikir dan memerintahkan untuk berbuat maksiat dan melanggar terhadap Allah. Dan Allah menjanjikan kepada kalian atas infak yang kalian keluarkan janji berupa ampunan bagi dosa-dosa kalian dan rezeki yang luas. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui amal-amal perbuatan dan dari niat-niat kalian. Tafsir Al-Buyas. Perbedaan wakaf, infak dan sedekah. Wakaf adalah bentuk dari sedekah namun maksud seperti tanah, masjid, rumah, bangunan yang bersifat produktif yang biasa dikembangkan oleh hasilnya untuk infak adalah membentuk sedekah juga dalam bentuk harta benda seperti memberi uang ke kotak amal di masjid untuk pembangunan
suatu bentuk kebaikan kepada orang lain. Hikmah wakaf, infak, dan sedekah. Hikmah wakaf. 1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap dipelihara dan terjamin kelangsungannya. 2. Pahala dan keuntungannya bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. 2. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Hikmah infak. 1. Sebagai realisasi iman kepada Allah. 2. Merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang membutuhkan umat Islam. 3. Menolong dan membantu kaum duafa. 3. Hikmah sedekah. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. 2. Dapat menghindarkan diri dari berbagai bencana. 3. Akan dicintai oleh Allah.